Minkum Hasanah. Saya seorang santriwati pesantren Jamsu Izul Islami Bumiayu. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan dalam kitab Tafsir Jalalain surat An-Nisa ayat 2 yang menerangkan tentang larangan memakan harta anak yatim. Perlu diketahui bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus yang memiliki cita-cita perjuangan bangsa. Nah, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri sifat khusus untuk menjamin keberlangsungan negara ini. Nah, dalam apa yang akan saya sampaikan ini bersangkutan dengan seorang anak yatim yang mempunyai harta. Nah, bagaimana cara mengelola harta anak yatim tersebut? Dalam kitab Tafsir Jalalain ini An-Nisa ayat 2 disebutkan ayatnya seperti ini. Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalul khabitha bit thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Di sini saya akan menjelaskan poin pentingnya, yaitu wala ta'kulu lan ojo mangan sira kabeh amwalahum ing artone bocah yatim padmu matan den kumpul akeh ila amwalikum maring piro-piro harta bondone anak yatim. Innahu karena setuhune larangan untuk memakan harta anak yatim akul luha tegese mangan harta anak yatim iku kana huban iku dosa. Maksud dari huban ini yaitu zanban, yaitu berdosa kabiron kam gede. Nah, wala taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabiro. Itu adalah ayat yang menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta anak yatim, yang artinya bahwa dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu. Wala taqulu, dan jangan makan dalam artian ini tuh menggunakan harta anak yatim untuk keperluan pribadi tanpa kepentingan yang pasti. Nah, di sini maksud mengapa harta anak yatim itu harus dipegang oleh walinya yang mengerti dengan masalah keuangan itu karena anak yatim namanya saja anak-anak, dimana anak itu belum mempunyai sempurna akalnya, dan bisa jadi anak kecil itu bisa menghambur-hamburkan uang yang mereka miliki. Jadi perlu adanya wali untuk menjaga harta anak yatim. Biasanya beberapa orang kan memberikan sodako kepada anak yatim. Nah, hartanya tersebut lebih baik disimpan oleh walinya, dan walinya tidak diperkenankan untuk. Nah, karena apa? Karena anak kecil kan belum tentu bisa menjaga hartanya. Bisa jadi karena tujuan harta anak yatim dipegang oleh walinya tentu saja untuk supaya harta yang dimaksud tidak binasa dan habis sia-sia. Ketika hartanya bisa dipegang oleh wali yang terpercaya, nanti ketika si anak yatim itu sudah beranjak dewasa, maka hartanya itu akan diberikan kepada anak yatim sesuai dengan haknya. Adapun betapa tegasnya ayat di atas tadi melarang para wali memberikan harta kepada anak yatim karena demikian, karena tentulah tujuan dari pelarangan itu supaya harta si anak itu tidak sia-sia. Selain menjagakan harta anak yatim, wali pun juga di sini disupayakan agar mengembangkan harta milik anak yatim tersebut. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu mengembangkan dengan sesuatu yang bertujuan untuk kemaslahatannya serta menginvestasikannya dengan cara menjaga harta pokok dan mengembangkan hasilnya. Maksudnya mungkin harta anak yatim yang dikumpulkan kepada wali itu diinvestasikan sehingga bisa berkembang menjadi lebih banyak jumlahnya, dan ketika si anak yatim sudah beranjak dewasa, sudah bisa dipercaya untuk mengelola uang sendiri, maka si wali tersebut memberikan uangnya kepada anak yatim dalam jumlah yang tadi berkembang lebih banyak. Dari Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mendekati harta anak yatim dengan cara yang lebih baik adalah segala upaya yang dapat menjamin keberadaan bahkan pengembangan harta anak yatim, dan hendaklah pemeliharaannya dengan cara yang terbaik itu berlanjut sampai anak yatim
di usia dewasa dan menerima hartanya dari walinya untuk ia kelola sendiri. Kemudian para ulama itu menyimpulkan bahwa harta anak yatim tidak sekedar dijaga saja, tetapi juga harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kedua makna ini tentunya masuk ke dalam pengertian pengelolaan harta, hendaknya yang mana ketika para wali yatim itu haruslah bukan hanya menjaga tapi mengurusi, mengelola dan bahkan mengembangkan harta anak yatim dengan sebaik-baiknya. Sebab jika wali tidak mengelola harta anak yang berada di bawah kewaliannya dengan baik, maka tentulah masa depan anak tersebut akan terancam. Apabila apabila anak yatim tersebut misal kakak adik ya, nah ketika sudah beranjak dewasa, maka wali yang menyimpan harta anak yatim tersebut bisa menitipkan harta yang selama ini dijaga oleh walinya kepada kakak tertua dari keluarga yang ditinggal oleh ayahnya, pada kakak beradik yang ditinggalkan oleh ayahnya dan menjadi yatim. Kemudian ada hadis Rasulullah yang menjadi rujukan atas dasar pemeliharaan anak yatim. Di antaranya itu hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Syu'aib, yang artinya bahwa telah menceritakan kepada kami Humay bin Mus'adah bahwa Khalid bin Al-Harith telah menceritakan kepada mereka, telah menceritakan kepada kami Husain al-Mu'allim dari Amr bin Syu'aib bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata, aku adalah orang fakir yang tidak memiliki sesuatu pun sementara aku memiliki anak yatim. Kemudian beliau bersabda, makanlah sebagian dari harta anak yatimmu, tetapi janganlah berlebihan, tidak menggunakannya secara mubazir dan tidak mengambil harta pokoknya. Ya, itu yang dimaksud bahwa kan wali sudah menjaga dengan baik, masa tidak boleh sih mengambil sedikit pun gitu. Jika dilihat dari kandungan makna hadis tersebut, maka menjadi dasar seseorang untuk mengelola harta anak yatim boleh memakan harta tersebut dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu dengan yang bagaimana? Yaitu dengan memakan dengan cara yang patut dan baik, dengan tidak dengan tidak merampas keseluruhan harta anak yatim tersebut. Maka boleh memakan tapi dengan cara yang baik. Itu maksudnya ketika sudah dewasa, harta anak yatim yang dijaga oleh wali itu diberikan lagi kepada yang haknya, kepada para anak yatim. Nah, untuk wali yang tadi disebutkan bahwa para wali itu jangan menjadikan harta yang buruk untuk mereka dan harta yang baik untuk dirinya sendiri. Artinya jangan mengambil harta-harta anak yatim yang bernilai tinggi dan meninggalkan untuknya yang tidak bernilai. Kan biasanya seorang wali yang tidak bertanggung jawab yang mengumpulkan harta anak yatim tapi dipakai oleh dirinya sendiri, padahal itu kan haknya anak-anak yatim. Ketika mereka dewasa pun anak yatim itu tidak mendapatkan haknya karena dihabiskan sendiri oleh wali yang menjadi penanggung jawab harta dari anak yatim tersebut. Itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian dijelaskan juga bentuk ancaman bagi para wali yang tidak amanah, bagi para wali yang memakan harta anak yatim. Yang pertama di sini dijelaskan bahwa diancam dengan balasan siksa neraka sa'ir. Neraka sa'ir di sini dijelaskan merupakan neraka yang diisi oleh kaum atau golongan kafir dan orang yang makan harta anak yatim. Di sini dijelaskan sebelumnya bahwa boleh mencicipi memakan harta anak yatim, tapi tidak keseluruhannya, tapi tidak bermaksud merampok dan mengambil keseluruhan tanpa menyisakan untuk anak yatim yang lebih berhak itu. Di sini juga disebutkan perkataan para ulama bahwa setiap wali anak yatim, jika ia seorang yang miskin lalu ia memakan harta anak yatim itu dengan cara yang baik sesuai dengan tanggung jawabnya, mengurusnya dan mengembangkan hartanya, itu tidak apa-apa. Namun jika melebihi dari yang sewajarnya, maka itu adalah harta haram. Ingat, harta haram yang masuk ke dalam tubuh itu tidak bisa itu susah untuk mendapat, itu bisa menjadi penghalang, itu bisa menjadi dosa jariah yang terus mengalir pada diri kita sendiri. Kemudian ada cara yang baik bagi para wali untuk
memakan harta anak yatim dengan cara yang baik untuk para wali. Yang pertama, mengambilnya sebagai hutang. Jadi ketika para wali menyimpan harta anak yatim, kemudian dia niatkan untuk menghutang harta anak yatim tersebut dan akan dikembalikan jika si anak sudah beranjak dewasa. Kemudian nomor 2, memakannya sekedar kebutuhan, tidak diberlebih-lebihkan. Nah, ini yang tadi maksud boleh memakan harta anak yatim tetapi tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga, mengambilnya senilai dengan upah yang umum berlaku seumpama ia bekerja pada anak yatim tersebut. Maksudnya adalah mungkin karena jasa menjaga harta anak yatimnya itu, maka boleh mengambil senilai dengan upah seorang yang menjaga uang gitu. Kemudian yang keempat, mengambilnya dalam kondisi darurat. Artinya jika suatu saat ia berkecukupan, ia harus membayarnya. Ya dihitung hutang seperti itu. Tapi jika tidak ada harta yang telah diambilnya, itu halal baginya. Kemudian di sini juga dijelaskan Imam Muslim meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pengasuh anak yatim baik masih kerabatnya atau bukan akan bersamaku kelak di surga seperti ini. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Betapa dekatnya Rasulullah dengan anak yatim dan pengasuh anak yatim itu digambarkan seperti jari tengah dan jari telunjuk. Masya Allah. Kemudian yang kedua, bagi wali yang tidak bertanggung jawab atas harta anak yatim itu diancam dengan sebutan pendusta agama. Dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang Islam secara kolektif dan kepada karib kerabat secara khusus untuk menyantuni, membela dan melindungi anak yatim serta melarang dan mencela orang-orang yang menyia-nyiakan, bersikap kasar atau menggolimi mereka. Bahkan Allah menyatakan bahwa orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim adalah pendusta agama. Masya Allah, mengeri sekali ya. Dijelaskan bahwa jika setiap orang muslim wajib menghindari dari penyebab-penyebab kebinasaan dan melindungi dirinya, kecuali dengan cara-cara yang diperintahkan syariat Islam. Kewajiban wali yatim untuk mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Ketika anak yatim telah dewasa dan mampu mengatasi dirinya sendiri, maka hendaklah dia menyerahkan harta si yatim kepadanya. Dalam Al-Quran ini, ancaman memakan harta anak yatim itu betul-betul harus diperhatikan. Ketika anak yatim yang hartanya dititipkan kepada wali itu beranjak dewasa, maka menyerahkan harta mereka itu ada dengan dua jalan. Sebelum mereka dewasa dan dapat mengendalikan harta mereka sendiri, yang diberikan ialah makanan mereka, pakaian mereka, dan belanja-belanja mereka. Misalnya belanja pendidikan mereka. Memberikan yang kedua ialah setelah mereka dewasa dapat diberi sendiri, berdiri sendiri atau mandiri dengan sendirinya, hilanglah hak penjagaan wali atas dirinya. Maka seketika penyerahan itu janganlah hendaknya membawa kecewa dalam hatinya. Maksudnya kecewa dalam hatinya adalah mungkin si anak yatim itu tahu bahwa dari kecil uangnya disimpan pada wali, tapi ketika dewasa, ketika ingin diambil malah tidak ada karena mungkin walinya tidak amanah atau sebagainya. Kesimpulannya adalah bahwa dalam Al-Quran sebagian kata dari al-yatim dihubungkan dengan kata yang mengandung arti dan gambaran kesusahan atau kesengsaraan yang menyedihkan dan mayoritas membutuhkan bantuan sandang dan pangan, sehingga disejarkan dengan orang miskin, tawanan, dan yang keduanya adalah orang yang lemah dan membutuhkan bantuan pangan dari orang lain. Maka dalam kondisi seperti itu, anak yatim haruslah mempunyai wali yang bisa mengurusnya dari kecil hingga dewasa dan bisa menjaga harta yang anak yatim itu titipkan pada dirinya. Kemudian di samping ketentuan ayat di atas, hadis Rasulullah juga menjadi rujukan mendasarkan pemeliharaan anak yatim. Tadi sudah dijelaskan bahwa bentuk ancaman bagi orang wali yang tidak amanah dan memakan harta anak yatim yaitu disiksa di neraka, disebut sebagai pendusta agama, dan diancam dengan kebinasaan. Maka dari itu kita sebagai orang yang mungkin di masa depan akan berkesempatan menjadi wali, haknya anak yatim, menjaga harta anak yatim, semoga menjadi orang yang amanah dalam menjaga harta anak yatim dan bisa menyerahkannya ketika anak-anak yatim itu sudah dewasa dan bisa mandiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang bisa memahami kalian semua.